Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap baik saja, tetap sehat, dan tetap semangat mencari ilmu pengetahuan. Oke, teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Amir Hidayatullah pada channel, bukan channel lah, pada Ruang Pajak. Nah, teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi tentang PPh pasal 23, tapi sebelum kita diskusi, mungkin teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan bagikan konten ini kepada rekan-rekannya agar konten ini lebih bermanfaat tentunya. Oke, teman-teman, dasar hukum yang akan saya gunakan untuk PPh pasal 23 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK .03 tahun 2015. Ini adalah dasar hukum yang akan saya gunakan. PPh pasal 23 ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan yang selain dipotong PPh pasal 21. Oke, teman-teman. Jadi PPh 23 ini mengatur pemotongan pajak atas apa saja? Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Nanti teman-teman buka kembali PPh pasal 21 itu apa? Nah, siapa saja pemotong PPh pasal 23? Yang pertama adalah badan pemerintah. Yang kedua adalah subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga penyelenggara kegiatan. Yang keempat BUT. Yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan yang keenam adalah orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari DJP untuk memotong PPh pasal 23. Siapa saja itu? Yang pertama adalah akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, kecuali PPAT atau kecuali pejabat pembuat akta tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua adalah orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Itu adalah 6 pemotong PPh pasal 23. Objek pemotongan PPh pasal 23 ada beberapa. Yang pertama adalah dividen. Yang kedua adalah bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Nanti teman-teman harus bisa membedakan ya, ketika hadiah ini terkena PPh pasal 23 itu seperti apa, ketika hadiah ini terkena PPh pasal 21 seperti apa. Nanti teman-teman silakan bisa simak video saya sebelumnya, nanti linknya akan saya tampilkan pada deskripsi video ini. Yang berikutnya adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang berikutnya, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan lainnya selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, terus apa saja yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23? Yang pertama adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna dengan hak opsi. Jadi kalau sewa guna dengan hak opsi itu dia bukan objek pemotongan PPh pasal 23. Yang ketiga adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri koperasi, BUMN atau BUMD dari penyerta modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Bagi perseroan terbatas,
BUMN atau BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal di store. Nanti akan saya bahas lebih lanjut ya pada video berikutnya tentang contoh kasusnya. Yang keempat adalah dividen yang diterima oleh orang pribadi. Yang kelima, bagian yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang berikutnya adalah sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan berikutnya, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan PMK. Nah, itu adalah objek yang dikecualikan dari PPh pasal 23. Oke, tarifnya untuk PPh pasal 23 itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama adalah 15%, yang kedua adalah 2%. 15% ini untuk 15% ini dikalikan penghasilan bruto ya teman-teman. Nah, ini untuk apa saja? Yang pertama adalah dividen, yang kedua adalah bunga termasuk premium, yang ketiga diskonto, yang keempat imbalan sehubungan jaminan pengembalian uang. Yang berikutnya adalah royalti. Jadi kalau ada penulis buku, dia diberikan royalti, maka seharusnya sudah dipotong PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Yang berikutnya ada hadiah dan penghargaan sehubungan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarif yang kedua adalah 2%. Ini untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Imbalan, jadi ada jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Jasa lain yang ditetapkan Dirjen Pajak selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Kapan PPh pasal 23 terutang? Yaitu saat dibayarkan, saat disediakan untuk dibayarkan, dan ketika pembayaran telah jatuh tempo. Itu adalah saat terutang PPh pasal 23. Nah, teman-teman, kita akan membahas dulu tentang dividen. Jadi kalau teman-teman tadi mengatakan benar dividen ini termasuk dalam PPh pasal 23, tetapi dividen ini juga bisa dimasukkan dalam PPh pasal 26 atau bahkan PPh pasal 4 ayat 2 atau bukan objek pajak. Nah, kita bahas dulu. Dividen bukan objek pajak itu ketika penerimanya adalah koperasi, BUMN atau BUMD dengan syarat tertentu. Jadi ketika dividen itu diterima oleh koperasi, oleh BUMN atau BUMD, maka itu bukan objek pajak. Nah, kapan dividen ini dikenakan PPh pasal 23? Yaitu ketika penerimanya adalah wajib pajak dalam negeri. Jadi ketika dividen itu diterima oleh wajib pajak dalam negeri, maka itu dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Nah, kapan dividen ini dikenakan PPh pasal 26? Yaitu ketika penerima dividennya itu adalah wajib pajak luar negeri. Nah, tarifnya itulah 20% ya, dikalikan jumlah penghasilan brutonya. Nah, untuk dividen yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 itu ketika penerimanya adalah wajib pajak dalam negeri orang pribadi. Nah, tarifnya ini adalah 10% dari penghasilan bruto. Sekarang kita akan bahas bunga. Bunga juga diperlakukan seperti itu. Bunga itu bukan objek pajak ketika penerimanya adalah perusahaan reksadana atas bunga obligasi. Sedangkan bunga ini objek pajak dari PPh pasal 23 atau dikenakan PPh pasal 23 ketika penerimanya adalah wajib pajak dalam negeri. Tarifnya 15%. Nah, bunga ini dikenakan PPh pasal 26 ketika penerimanya adalah wajib pajak luar negeri. Tarifnya adalah 20%.
bunga ini dikenai PPh pasal 4 ayat 2 ketika penerimanya adalah wajib pajak dalam negeri atas bunga deposito, tabungan, dan bunga obligasi pasar modal. Nah, tarifnya adalah 20%. Bagaimana dengan sewa? Sewa ini dia terkena PPh pasal 23 ketika yang menyewa itu adalah wajib pajak dalam negeri. Tarifnya 2%. Sedangkan ketika yang menyewa wajib pajak luar negeri, maka itu dikenakan PPh pasal 26. Tarifnya 20%. Kalau tadi yang WPDN 2% ya, kalau WPLN atau sewa dikenakan PPh pasal 26, tarifnya adalah 20%. Nah, berikutnya sewa ini juga mungkin sebagai objek PPh pasal 4 ayat 2, yaitu ketika yang menyewa itu adalah wajib pajak dalam negeri atas sewa tanah dan atau bangunan. Tarifnya itu 10%. Nah, bagaimana pelakuan untuk wajib pajak yang tidak ber-NPWP? Yaitu kalau kita bahas pasal 21 itu 20% lebih tinggi daripada yang tidak ber-NPWP. Ketika kita bahas PPh pasal 22 itu 100% lebih tinggi dari WP yang ber-NPWP. Nah, sekarang kalau kita bahas PPh pasal 23, berarti tarifnya berapa? Ya, 100% lebih tinggi dari wajib pajak yang ber-NPWP. Nah, itu ya teman-teman untuk PPh pasal 21. Untuk masalah diskusi tentang kasus, teman-teman bisa lihat video saya berikutnya. Ingat ya teman-teman, ketika teman-teman membayar pajak secara langsung teman-teman ikut berkontribusi untuk memajukan bangsa ini. Akan tetapi ketika teman-teman tidak membayar pajak secara tidak langsung, teman-teman ikut berkontribusi untuk memundurkan bangsa ini. Salam cerdas, salam pajak. Orang cerdas bayar pajak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.